Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuningsih, tingkat 2 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda adalah Generasi Bangsa. Untuk memenuhi salah satu tugas, ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu dosen Iin Indriani SPD MPD. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Ibu Iin Indriani selaku dosen pengampu mata kuliah retorika yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pemuda adalah generasi bangsa. Berbicara tentang generasi muda, marilah kita tengok generasi muda di era tahun 90-an. Generasi muda pada saat itu menjadi pelopor persatuan dalam simbol tanah air, kebangsaan, dan persatuan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Generasi pada saat itu memiliki semangat juang yang tinggi untuk melakukan perubahan. Semangat itu muncul ketika mereka melihat kejanggalan yang terjadi di bumi pertiwi. Hadirin yang saya hormati, bagaimana perasaan Anda jika melihat bangsa kita saat ini masih dalam cengkeraman bangsa penjajah? Ketika terjadi pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh bangsa lain, lalu bagaimana perasaan Anda jika melihat bangsa kita, pemuda bangsa kita saat ini seakan-akan tidak ingin melanjutkan perjuangan para pahlawan kita? Kini, cita-cita dan mimpi-mimpi mereka telah tercapai. Kita semua telah keluar dari belenggu para penjajah. Namun, bukan berarti perjuangan kita telah usai. Kitalah yang menerima tongkat estafet ini untuk mempertahankan bangsa. Apa yang telah kita dapatkan saat ini adalah tanggung jawab besar. Karena sesungguhnya mempertahankan adalah hal yang lebih sulit daripada mendapatkan. Lantas, sudahkah kita mempertahankan cita-cita luhur tersebut? Atau malah sebaliknya? Kemajuan bangsa berada di tangan para pemuda Indonesia. Untuk itu, sebagai pemuda bangsa, kita harus mencintai bangsa ini dan mempertahankan keutuhan bangsa. Banyak cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk cinta tanah air. Di antaranya, berprestasilah di bidang yang kita kuasai. Dengan berprestasi, kita bisa membawa bangsa ini dan mensejajarkannya dengan bangsa lain. Jangan sampai menjadi pemuda yang lemah semangat. Karena sesungguhnya, nasib dan masa depan bangsa berada di tangan pemuda Indonesia. Jika kita semangat dalam meraih cita-cita, itu sama halnya kita membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Hadirin yang saya hormati, sadarilah betapa pentingnya arti dan peran pemuda bagi bangsa dan negara ini. Betapa diharapkannya mereka untuk mampu mendobrak dan membawa bangsa ini ke era yang lebih baik. Dalam hal ini, masih banyak pemuda pada umumnya, mungkin masih banyak pemuda yang tidak menyadari akan hal itu.
ada sistem yang tidak berjalan yang cenderung memperlemah peran dan kekuatan pemuda sebagai agen sosial of change. Kini, esensi pemuda sebagai pembaharu dan generasi masa mendatang kian rapuh dan lumpuh. Pernyataan tersebut ditopang oleh kenyataan bahwa pemuda saat ini dominan terjerumus pada perilaku yang tidak produktif. Mereka cenderung konsumtif dalam segala hal. Serangan budaya pop yang menerjang gaya hidup pemuda menjelma menjadi faktor sosial yang menekan pemuda saat ini. Di antaranya kriminalitas, penyalahan narkoba, seks bebas yang semakin meningkat. Wacana nasionalisme tidak lagi menjadi wacana praktis yang populer di kalangan pemuda masa kini. Nilai-nilai kebudayaan yang menjadi kebanggaan kian rapuh dan melemah. Kepedulian terhadap bangsa dan negara ini tidak lagi mewarnai perilaku pemuda di masa sekarang. Lagi-lagi, faktor pendidikanlah yang menjadi solusi utama untuk menghadapi persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Karena dengan pendidikan turut mengubah pola pikir selanjutnya yang berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang dalam menghadapi persoalan yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya. Pola pikir yang berlandaskan pendidikan membuat seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki nilai-nilai karakter yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Karenanya, urgensi pendidikan harus masih tetap ditanamkan ke dalam diri generasi muda demi kebaikan dan masa depan mereka. Karena secara tidak langsung, generasi muda yang telah terbentuk karakter idealnya berpengaruh pula terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa di masa mendatang. Untuk itu, sebagai generasi muda, marilah kita saling bahu-membahu untuk menyadarkan dan mempertahankan cita-cita luhur dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, apa yang telah saya sampaikan saat ini adalah pengingat bagi kita, khususnya bagi kaum pemuda. Karena sesungguhnya nasib dan masa depan bangsa berada dalam diri kita. Jika kita adalah bagian dari bangsa, sudah sepatutnya kita bercita-cita. Oleh karenanya, jangan menjadi generasi muda yang mudah terpengaruh oleh pihak-pihak luar yang ingin memecah belah kita. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat nasionalisme yang sempat hilang pada diri kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.